Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan nomor induk mahasiswa 211011008. Saya dari kelas PI1 semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan satu materi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang berjudul Meyakini Kitab-Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mencintai Al-Quran, Menghindari Minuman Keras, Judi dan Pertengkaran. Yang dosen pengampunya Dr. Siti Nadira, SAG, MPDI. Nah, apa-apa saja yang akan dibahas pada materi ini? Yang pertama, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kemudian, yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Yang ketiga, hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang kelima, hikmah menghindari perbuatan dosa. Nah, sebelum kita menjelaskan materi-materi yang akan dibahas, yang pertama kita harus meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kemudian kita harus memahami pengertiannya. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat membedakan mana yang benar, yang hak, dan mana yang batil, yang salah, mana yang bermanfaat, dan mana yang mengandung mudarat, keburukan. Untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16, yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah ayat 16. Berikutnya, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 setelah Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 setelah Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Dalam bahasa Arab, pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah pada Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Kemudian kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 setelah Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 setelah Masehi dari Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan yang ada yang di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagaimana nabi-nabi dan sebagian yang lainnya, dan kami memberikan Zabur kepada Daud. Quran surah Al-Isra ayat 55. Kemudian kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaannya abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini dituliskan pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 30. Kemudian yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 663 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surah Al-Imran ayat 3. Nah, setelah kita membahas pengertian dan
nama-nama kitab sebelumnya, dan kita hari ini membahas apa hikmah ketika kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama, memberikan petunjuk kepada nabi manusia mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu. Hal ini bisa menjadikan pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Menghindari minuman keras dan judi dan pertengkaran. Hari ini kita akan membahas tema yang kedua, yang ini menghindari minuman keras. Apa sih minuman keras? Minuman keras itu atau yang sering disebut dengan miras merupakan minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol. Adanya alkohol pada minuman akan mengakibatkan minuman mempunyai sifat khamar atau memabukkan. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan atau yang bisa membuat disebut khamar. Islam memandang khamar sebagai minuman yang menghalangi ibadah karena orang yang meminumnya tidak memiliki kendali penuh terhadap dirinya. Kemudian berjudi dan mengundi nasib. Judi dalam Islam diistilahkan dengan al-maisir, sedangkan mengandung nasib diistilahkan sebagai al-azlam. Seseorang yang berjudi dengan menggunakan nasib berarti ia tidak mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih mengandalkan undian daripada berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengundi nasib mengisyaratkan keengganannya berusaha, tidak mempercayai kemampuan dirinya sendiri. Kemudian pertengkaran dan pembunuhan. Islam mengajarkan setiap muslim berperilaku cinta, damai, serta melarang pertengkaran dan pembunuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 32 menjelaskan, yang artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan sesama manusia. Sesungguhnya Rasul telah datang mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Islam memandang pertengkaran dan pembunuhan sebagai perbuatan merusak kehidupan di bumi. Dosa seorang yang membunuh satu sama lain orang yang sebanding dengan tindakan membunuh seluruh manusia. Pertengkaran dan pembunuhan merugikan korban, pelaku, orang yang ditinggalkan, serta semua orang di dunia di sekitar pelaku korban. Kemudian yang terakhir, hikmah menghindari perbuatan dosa. Hikmah menghindari perbuatan dosa itu ada 6 poin. Yang pertama, perilaku menghindari perbuatan dosa ini memiliki beberapa hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersemangat meraih cita-cita. Yang kedua, mendapat rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat berpikir jernih. Yang keempat, dijauhkan dari siksa api neraka. Yang kelima dan yang terakhir, hidup menjadi aman, tenang, dan harmonis. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan dari saya. Ucap lisan, mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penjelasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.